Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2018, dan dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk ke dalam tahun baru, yaitu tahun yang mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Pada pertemuan pada pagi ini kita akan berbicara tentang tema panjang umur tambah berkah. Panjang umur tambah berkah. Nah, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja semua kita maklum bahwasanya orang-orang yang diberikan panjang umur oleh Allah, yang panjang umurnya ini diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka dalam pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang paling baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bertambah kebaikannya dan baik kebaikannya. Para pemirsa CTV yang Allah muliakan, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita selama ini mestilah membuat kita semakin menambah-nambah kebaikan itu setiap hari, agar umur yang kita miliki ini menjadi umur yang berkah. Para ulama dalam kitab-kitab mereka mendefinisikan orang-orang yang mendapatkan keberkahan umur itu adalah orang-orang yang bertambah kebaikannya. Karena yang dimaksud dengan berkah itu sendiri adalah ziyadatul khair wa nama'uhu. Yang dimaksud dengan keberkahan adalah bertambahnya kebaikan dan berkembangnya ia. Nah, apabila misalnya umur kita yang semakin bertambah ini membuat kita semakin bertambah kebaikan-kebaikan kita, apakah kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun kebaikan-kebaikan terhadap sesama manusia, terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain, terhadap binatang-binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan, maka kita disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan keberkahan hidup. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu nasihat penting ya yang disampaikan oleh salah seorang ulama dalam kitab beliau As-Sunan wal Mubtada'at. Ulama ini memberikan nasihat kepada setiap orang yang membaca kitab beliau ini agar menjalani umur-umur dengan mendapatkan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Beliau menyebutkan dalam kitab ini, dan ini adalah nasihat beliau kepada utamanya ya, kepada para pemimpin masyarakat. Beliau mengatakan, wa nasahtu lakum wa ana lakum nasihun amin. Saya menasihati kalian seluruhnya, wahai para pemimpin masyarakat, dan saya adalah pemberi nasihat yang terpercaya untuk kalian. Kai tansihu haula'il masakin alladhi ya'miruna fil Islam al-khamsina was-sittin was-sab'in wat-tis'in wa yamutuna wa lam yadhuqu lil Islami wal imani halawatan wala ta'man litumadihim fi jahalatihim
wa li'adamil mu'adhil mu'athirina wal mursyidin al mukhlisin. Kata beliau rahimahullah, agar kalian seluruhnya wahai para pemimpin-pemimpin masyarakat dapat juga menasehati orang-orang yang telah berumur 50 tahun dalam Islam, berumur 60 tahun dalam Islam, berumur 70 tahun dalam Islam dan 90 tahun bahkan di dalam Islam, tetapi mereka meninggal dunia dalam keadaan belum merasakan manisnya iman dan Islam pada diri mereka itu. Kenapa di umur-umur yang demikian lama mereka tidak merasakan manisnya iman dan Islam? Beliau menyebutkan alasannya adalah karena kebodohan-kebodohan mereka. Dan karena ketiadaan pemberi nasihat-nasihat yang dapat memberikan pengaruh untuk mereka. Dan ketiadaan orang-orang yang dapat memberikan petunjuk kepada mereka yang ikhlas dalam nasihat-nasihat mereka itu. Nah, para pemirsa HTV yang Allah muliakan, jadi sesungguhnya realita di masyarakat kita memang seperti yang disebut oleh penulis kitab ini, bahwa kebanyakan masyarakat kita hidup di dalam Islam sekian lama, bisa sampai 50 tahun sudah dalam agama ini, umurnya sekarang sudah 50 tahun, ada yang umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan 90 tahun, tapi belum merasakan manisnya iman dan Islam. Apa persoalannya? Di umur mereka yang demikian lama tidak merasakan manisnya iman dan Islam, itu karena mereka bodoh. Mereka tidak berilmu. Dan yang kedua adalah karena tidak adanya orang-orang yang memberikan nasihat yang dapat mempengaruhi mereka. Tidak adanya orang-orang yang dapat memberikan petunjuk yang benar kepada mereka. Nah, para pemirsa Allah muliakan, maka sesungguhnya ada seorang ulama di masa tabi'in dahulu, beliau bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau memberikan satu nasihat juga untuk kita semua. Kata beliau, ayuhan nas, wahai manusia, innama anta ayyam. Sesungguhnya kalian sebenarnya adalah kumpulan dari hari-hari. Kalian wahai manusia adalah kumpulan dari hari-hari. Kumpulan dari beberapa hari. Idza dhahaba yaumun, dhahaba ba'duka. Apabila satu hari itu hilang darimu, maka hilanglah bagian dirimu ini. Nah, para sahabat Allah muliakan, jadi sebenarnya hakikat kita sebagai manusia ini adalah kumpulan hari-hari. Kita tidak bisa menambah hari-hari yang kita akan jalani. Hari-hari yang kita jalani ini sudah ditentukan berapa jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jumlah harinya ratusan, jumlah harinya ada yang ribuan dan seterusnya. Dan tentu saja makin lama hari itu semakin berkurang. Ya. Jatah hari pada seseorang itu akan semakin berkurang. Ya. Pada saatnya matahari terbenam setiap harinya, maka berkuranglah umur kita. Semakin lama semakin dekat kita dengan kematian. Maka harusnya berkurang umur kita ini yang setiap harinya itu membuat kita semakin bertambah kebaikan-kebaikan kita. Nah, jadi kalau umur semakin berkurang, ini secara hakikat ya, umur semakin berkurang memang setiap harinya karena kita semakin dekat dengan kematian. Tapi sebenarnya meskipun umur terus berkurang, kebaikan-kebaikan kita terus bertambah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Wa aqallu ma yujawizu zalik. Umur umatku, kata Nabi SAW, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali umatku yang sampai di umur lebih dari itu. Ya, memang kita lihat kenyataan hari ini sedikit sekali orang-orang yang umurnya lebih dari 70 tahun. Apalagi 80 tahun, makin sedikit.
Apalagi 90 tahun, sudah sangat sedikit sekali. Ya. Maka seharusnya ya membuat kita yang semakin berkurang umur ini adalah kebaikan-kebaikan kita semakin bertambah. Dan luar biasanya umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, bahwa meskipun umur mereka pendek, tetapi Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang demikian berlimpah buat kita. Umur kita yang demikian pendeknya, yang disebut oleh Nabi SAW itu antara 60-70 tahun, tapi kebaikan-kebaikan yang kita peroleh bisa saja melebihi umur yang kita miliki. Kita misalnya bisa berumur 60 tahun, tapi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ke kita lebih dari umur 60 tahun. Umur kita 70 tahun, kebaikan yang Allah berikan kepada kita lebih dari umur 70 tahun. Begitu juga dengan umur yang di atas itu. Kenapa sampai demikian besar kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada kita? Itu karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yang kalau kita melakukan kebaikan itu Allah akan berikan pahalanya paling kurang adalah 10 kebaikan. Dalam sebuah Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan berikan pahala sama seperti 10 kebaikan. Jadi luar biasa sekali. Itu adalah pahala yang paling ringan. Satu kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan berikan pahala 10. Jadi Allah menilai kebaikan kita lakukan yang hanya satu itu sama seperti kita melakukannya 10 kali. Subhanallah. Bahkan ada malah kebaikan-kebaikan tertentu yang pahalanya luar biasa. Misalnya bagi orang-orang mengerjakan ibadah haji, ya, mereka bisa mengerjakan sholat di Masjidil Haram, mereka bisa mengerjakan sholat di Masjid Nabawi. Maka tentu saja kebaikan-kebaikan mereka itu bukan 10. Kebaikan mereka itu sampai ribuan kali. Satu kebaikan yang mereka lakukan hanya sekali misalnya, tetapi yang dibalas oleh Allah itu sampai ribuan kali. Subhanallah. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, sesungguhnya kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menggunakan waktu yang Allah berikan ini benar-benar untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan akal yang Allah berikan. Kita gunakan fisik tubuh yang Allah berikan ini, dan juga rohani yang Allah berikan adalah semakin membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Allah muliakan, ketika nantinya setiap orang-orang yang telah meninggal dunia, maka sudah pasti mereka akan meminta kepada Allah, siapapun orang itu, maka dia akan meminta kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah menceritakan penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka akan berdoa kepada Allah, Rabbirji'uni la'alli Rabbirji'un na'malu sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Yang artinya, ya Allah, kembalikan kami ke dunia lagi. Niscaya kami akan melakukan amal soleh dan tidak akan melakukan kembali apa yang telah kami perbuat sebelumnya. Perbuatan-perbuatan dosa yang dibuat sebelumnya. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.